1FM Radio, Business and Entertainment Station. 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Oke sobat bisnis, masih balik lagi nih sama Ika di sini dan juga pastinya sudah ada Kak Ros. Halo semua. Kak Ros, apa kabar nih Kak Ros? Alhamdulillah baik ya Kak Ros ya. Dan juga tentunya kita balik lagi nih di sini di 101,1 FM. Kegiatan hari ini gimana nih Kak Ros? Lancar? Alhamdulillah lancar ya. Kak Cuma Ros. agak panas ya hari ini ya. Iya agak panas. Jadi enak banget kalau untuk tidur nih Kak Ros. Iya ngantuk banget. Ngantuk banget. Tapi enggak, tetap harus semangat ya Kak Ros ya. Nih sobat bisnis semuanya pasti juga udah tahu ya kalau misalnya setiap hari Sabtu ya tentunya kedatangan Kak Ros nih, tamu spesial yang pastinya kita bakal ngebahas-bahas hal-hal yang mungkin bisa dibilang lagi booming di kalangan sekarang ya Kak Ros ya. Iya. Dan kalau misalnya hari ini kita udah ada tema nih, Ike dan Kak Ros sudah ada tema yaitu tentang depresi pada kalangan remaja dan dewasa awal. Nah Kak Ros mungkin daripada nih sobat bisnis pada kepo ya Kak Ros ya, langsung aja nih Kak Ros. Dari depresinya sendiri Kak Ros, depresi itu kira-kira apa sih Kak Ros kalau dari definisinya? Depresi itu dari definisi ya sebenarnya kalau kita bisa bilang itu sebagai tanda-tanda ya dari emosional seseorang Ya. itu biasanya ditandai dengan keadaan tidak menerima diri, terus kemudian merasa negatif dengan diri sendiri, suka membesar-besarkan masalah gitu ya. Jadi hal-hal rintangan, halangan yang ada itu dianggap dia tuh hal yang besar dan dia tidak melampauinya. Dia menarik diri, menjauh dari orang sekitar, biasanya menyendiri ya, tidak banyak bicara gitu ya. Atau juga bisa ditandai dengan kurangnya tidur, kurang makan juga gitu ya, yang biasanya makannya lahap jadi nggak lahap, Nggak nafsu gitu. makan ya Kak Iya Ros, nggak nafsu makan. Atau juga bisa jadi dia yang tadinya ramah jadi nggak ramah gitu. Jadi cenderung pendiam, cenderung menarik diri. Jadi orang-orang depresi ini seperti itu. Nah permasalahannya ini beragam ya. Jadi ada yang karena kehilangan orang-orang terkasih. Oh iya, patah Misalnya, hati gitu ya, ya, Kak Ros patah ya. hati bisa gitu ya. Kehilangan pacar terus diem aja di kamar gitu ya. Nah itu ada fase-fase depresi. Jadi ada sampai 2 minggu seperti itu. Kalau lebih itu harus ditangani oleh profesional ya, seperti psikiater atau psikolog seperti itu. Berarti depresi ini lebih cenderung sedih yang berlebihan ya Kak Ros ya? Iya, jadi dia teramat sangat sedih sampai dia meratapi nasib gitu ya Kak Ros ya? sampai dia merasa diri saya ini tidak berarti gitu. Bahkan sampai ke tahap ingin bunuh diri atau ingin memotong salah satu bagian tubuhnya. Wow. Seperti Itu bahaya banget ya Kak Ros ya kalau misalnya mungkin sebagian orang juga mikir kayak yang tidak pernah merasakan depresi mungkin berpikir bahwa cuma masalah kecil, cuma masalah sepele. Tapi kalau yang kita rasakan itu beda ya Kak Ros ya. Beda. Kalau untuk yang orang depresi itu. Benar sekali ya, ya Kak. Jadi kalau misalnya kita menganggap nih hilang sendal. Misalnya ada teman hilang sendal ya. Cuma sendal gitu aja tinggal beli. Ternyata ketika di rumah ya, dia jangankan cuma hilang sendal, hilang pensil aja itu dimarahin sampai habis-habisan gitu kan. Nah, jadi perasaan kita dengan perasaan teman itu beda. Makanya ketika ada orang mengalami permasalahan gitu ya, sebaiknya kita sebagai teman itu berempati. Empati itu seperti kita di posisi seperti itu gitu ya. Kita tahu keadaan dia, kita merasakan kalau bisa ya kita menemani memberikan solusi. Atau enggak kita menemani dia di saat-saat sempit, di saat-saat merasa sendiri. Karena biasanya orang-orang depresi ini cenderung banget berpikiran negatif, melakukan hal yang negatif. Nah, kalau misalnya orang depresi nih ya, ciri-cirinya dia mau bunuh diri atau enggak, itu biasanya yang ngomong bunuh diri terus itu justru yang nggak berani bunuh diri. Oh, kalau yang diem gitu Kalau diem mungkin lebih rentan ya Kak Ros ya? Diem terus bilang gue mau bunuh diri nih, gitu kan? Terus nggak bilang apa-apa lagi, tapi ditunjukkan dengan dia menjauh gitu ya. Kemudian akun Facebooknya deaktif, WhatsAppnya nggak aktif lagi juga, gitu kan? Semuanya nggak aktif. Nah itu perlu dicurigai. Oke. Seperti itu. Berarti ya memang kita juga ya Kak Ros ya sebagai orang yang mungkin
memiliki teman atau teman terdekat kita merasakan hal itu, ya setidaknya menjadi pendengar terbaik ya Kak Ros ya. Iya. Walaupun mungkin tidak bisa memberikan solusi ataupun memberikan saran yang terbaik seperti apa, setidaknya ketika dia membutuhkan teman dan mau menceritakan sesuatu hal yang mungkin nggak bisa dia ceritakan selain kita, ya setidaknya menjadi pendengar yang baik gitu ya Kak Ros ya. Iya, ini perlu banget kalau misalnya di masa remaja ya sama dewasa awal, maksudnya masa-masa di mana SMA dan kuliah. Ya, itu lebih fokus ke luar dirinya. Maksudnya keluar dirinya itu adalah bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana pendapat komunitasnya, gitu kan? Bener. Karena depresi ini bisa jadi karena dikatain sama temen itu juga bisa depresi. Jadi kayak bullying gitu juga bisa. Iya, bisa. Makanya bukan penderita ya namanya, orang-orang yang sering dibully itu cenderung bunuh diri. Seperti artis-artis ya, kalau misalnya yang suka drakor gitu ya, banyak banget artis Korea yang bunuh diri cuma karena bullying. Bullying itu cuma dikatain di media sosial. Iya, bener. Apalagi misalnya maaf ada yang gendut banget gitu, atau sebenarnya dia nggak gendut, cuma karena dia dibully aja. Gitu. Karena ya banyak haters yang banyak haters ngebully dia, terus jadi kepikiran, jadi ya depresi itu tadi ya Kak Ros ya. Bahkan kalau misalnya kita mikirnya ya udah deh cuma media sosial doang gitu kan, tapi ternyata rasa yang dia rasakan tuh beda ya Kak Ros. Beda. Jadi kalau misalnya kita lihat kita komen nih di media sosial temen ya, kita kan nggak tahu sebenarnya dia itu jaringannya dengan siapa, komunitasnya siapa. Kemudian kita dengan serta-merta dengan tidak bijak itu bilang kalau lo sekarang gendut banget gitu kan. Dan padahal kita tuh sebenarnya nggak tahu dia sudah mengalami apa di pengalaman masa-masa dia yang sebelumnya. Mungkin saat itu dia sedang diputusin pacar gitu ya. Ini ada juga seorang teman yang dia diputusin pacar kemudian depresi, tapi dia menanggulangi depresinya dengan cara gua harus kurus. Diputusinnya karena gendut. Gua harus kurus, gua harus buktiin kalau gue bisa sukses. Iya. Sama membuktikan untuk mantannya itu ya Kak Ros ya. Padahal kalau dipikir ya secara mungkin ya nggak pernah pacaran ya Kak ya. Jadi kayaknya nggak penting untuk hal-hal seperti itu ya. Tapi ya kita nggak tahu lagi, balik lagi ke rasanya orang beda-beda juga ya Kak Ros ya. Benar banget. Nah jadi mungkin ya pelajaran juga nih untuk kalian semua nih sobat bisnis ya. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak suka sama artis tersebut atau public figure tersebut, ya udah nggak perlu diketik terus dibully si artis itu ya Kak Ros ya. Cukup ya udah mending gak usah lihat aja deh gitu kan. Jadi nggak usah terlalu ngelihat hal-hal yang gak kita suka juga ya Kak Ros ya. Bener, terlebih lagi sama temen ya. Bener. Kalau artis kan masih agak jauh rentangnya, kelihatan dekat karena media sosial kan ya. Bener. Kalau sama temen ya siapa lagi yang mau peduli sama temen selain kita yang deket ya gitu ya. Bener banget sih Kak Ros. Oke deh sobat bisnis, nah nanti kita bakalan kulik-kulik lagi tentang depresi. Mungkin nanti kita bakal cari tahu juga tuh penyebab-penyebab utama dari depresi, atau juga cara ya, yang pasti cara untuk menanggulangi depresi itu kayak gimana yang baik dan benar ya sobat bisnis. Tapi tentunya kamu harus tetap stay tune di sini di 101,1 FM Business and Entertainment. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanya manusia yang mencoba ingin sempurna, berusaha memperbaiki segala kekurangan dan berusaha memaksimalkan adanya kelebihan. Berpikir untuk terus maju ke depan, menggapai semua yang ada di dalam angan-angan dan meraih kesempurnaan yang diinginkan.